Baik pemirsa Metro TV Lampung, kita melanjutkan pembahasan tentang tajuk kali ini dan masih bersama dengan Bang Aan. Iya. Bang Aan, sebenarnya upaya apa yang telah dilakukan para orang tua dan siswa yang harus mengikuti metode belajar saat ini? Ya, artinya memang orang tua itu yang namanya anak ya. Anak itu dia apapun untuk anak pasti dilakukan. Cuman namanya keterbatasan. Ya kalau memang tidak bisa sama sekali ya terpaksa anaknya juga yang harus. Makanya ada anak yang dia belajar sendiri di sekolah karena tidak punya smartphone dan kuota. Ada lagi yang punya smartphone cuman nggak ada kuota, dia nyari-nyari wifi tetangga ya. Dia nebeng di wifi tetangga. Itu ada sendiri, ada 7 atau 5 atau 7 orang kemarin itu yang mereka nebeng di wifi satu kos-kosan di daerah dia gitu ya. Nebeng, mereka harus mepet ke tembok, di depannya memang tempat pembuangan sampah, banyak ular segala macam, mereka terobos karena mereka memang mau belajar gitu loh. Itu memang ya akhirnya dicari-carilah cara-cara yang murah, yang terjangkau gitu. Nah inilah ya sebenarnya yang diharapkan orang tua, apa sih yang pemerintah ini kan gitu ya. Padahal kan ada sendiri gitu skema baru itu gitu ya. Skema. Sebelum kita masuk ke skema BOS yang baru ya, penyaluran BOS yang baru, sempat viral juga gitu ya, termasuk di Lampung Pos tentang anak yang menumpang kuota, walaupun itu adalah di sarang biasanya banyak ular seperti itu. Itu tanggapan dari pemerintah Provinsi Lampung atau Kota Bandar Lampung sendiri seperti apa Bang Aan? Kalau secara resmi tanggapan dari pemerintah sendiri itu memang masih normatif ya, belum ada ini. Cuman ya kita bersyukur alhamdulillah ada beberapa donatur yang memang bukan donatur lah ya, orang baik lah gitu ya. Kita sebut saja dia orang baik gitu. Itu ada beberapa yang menawarkan, ayo ke rumah saya gitu kan ya. Di teras silahkan kalian belajar di teras saya, terus wifi-nya saya sediakan kayak gitu setiap hari ya gitu. Bahkan kemarin katanya juga ada dari Kabid Kabid di Dinas Pendidikan itu dia juga ingin melihat dan ya berbagilah gitu loh. Cuman dari institusinya sendiri sampai sekarang memang belum begitu serius menanggapi gitu ya. Nah, akhirnya ya mereka sudah terselamatkan gitu loh. Mereka sudah terselamatkan. Yang kelompok itu ya sudah terselamatkan, cuman belum ada kebijakan yang bisa membuat mereka lega, mungkin orang tuanya lega gitu ya. Karena belum tentu hanya mereka. Betul. Gitu loh. Bisa jadi nanti di daerah. Kalau tingkat SMA itu yang megang Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Budaya Provinsi. Belum tentu hanya di Bandar Lampung. Betul. Bahkan di Bandar Lampung pun belum tentu hanya di situ kan gitu. Masih banyak yang itu kan harus diperhatikan oleh pemerintah bagaimana caranya itu harus diberikan Betul. Karena pendidikan sangatlah penting ya kan. Betul, itulah dasar sekali untuk masa depan bangsa ini. Itulah ya kita dari awal kita bahas tadi bahwa setelah Hiroshima Nagasaki di Jepang ya, Hiroshima Nagasaki hancur lebur semua. Jepang ya, Hiroshima Nagasaki itu. Yang pertama yang dicari oleh Kaisar Jepang pada saat itu adalah guru. Artinya dia memang memikirkan bahwa pendidikan ini sangat perlu. Sangat perlu. Itu artinya memang apakah pemerintah kita gitu ya, khususnya di Provinsi Lampung, belum terlalu fokus untuk menangani hal itu Bang Aan? Nah, bisa jadi karena gini juga, padahal di setiap anggaran pemerintah, APBN, APBD, itu ada aturan Sisdiknas yang mengharuskan persentase yang jelas terhadap anggaran pendidikan. Nah kan itu, belum lagi ada, ya itu tadi misalnya dana BOS yang APBN, yang dari APBN, dan itu pun sudah jelas apa yang harus bisa dilakukan di situ. Oke, kalau di dana BOS sendiri, skemanya itu seperti apa saat ini setelah pandemi ini, Bang Aan? Nah, itu kan makanya skema baru dana BOS ini sesuai dengan ada surat edaran Mendikbud ya, itu bahwa selama pandemi ini pencairan kedua atau pertama atau kedua itu ada sebagian yang besar untuk hal-hal yang terkait dengan pandemi COVID gitu loh. Ada dua, satu untuk langganan fasilitas langganan kebutuhan, yang satu untuk administrasi. Yang langganan kebutuhan itu misalnya pulsa, terusnya kuota, rekening listrik untuk ini kan itu. Nah tinggal bagaimana kebijakannya, apakah bisa bisa itu langsung ke siswanya gitu, atau memang mereka membentuk kelompok-kelompok
kelompok-kelompok belajar di siswa yang terbatas karena pandemi diberikan wifi atau apa gitu. Tapi sampai saat ini belum terdengar penggunaan yang skema baru ini sudah dijalankan. Oke, yang jelas skema sudah ada, tapi seperti apanya belum Iya, ya. tinggal menjalankannya seperti Tinggal apa? menjalan seperti apa. Belum. gitu Oke, loh. mudah-mudahan ini bukan untuk ada celah lagi untuk korupsi ya, Bang. Iya benar, nah itu. Oke, sebenarnya jadi upaya apa yang bisa ditawarkan untuk permasalahan ini, Bang Aan? Nah itu sebenarnya pemerintah tinggal menjalankan skema itu satu ya, yang satu kalau menurut Lampung Pos gitu, karena memang itu memang harus dijalankan karena amanah undang-undang itu benar-benar harus dijalankan pemerintah sebagai pengelola aset dan kekayaan Indonesia yang dimiliki oleh rakyat ini kan gitu ya. Itu artinya memang pemerintah harus mencari cara. Ini udah betul gitu loh cara daring ini. Walaupun pandemi kita nggak boleh putus sekolah, harus tetap sekolah kan gitu. Tinggal bagaimana memenuhi fasilitasnya aja gitu. Nah, fasilitas itulah dari anggaran-anggaran yang memang sudah dianggarkan untuk itu gitu. Ataupun memang karena sekarang kan sekolah itu berbasis masyarakat gitu ya, makanya ada komite sekolah segala macam. Sebenarnya komite sekolah itulah gunanya adalah untuk itu ikut mendukung pendidikan itu gitu loh. Bukan hanya sekedar rapat kemudian menentukan sumbangan sukarela dari siswa. Sebenarnya mereka mencarikan mereka punya pegangan juga untuk mencarikan donatur di sekitar sekolah itu yang bisa ikut mendukung perkembangan sekolah itu kan gitu. Kalau memang di sekitar sekolah itu ada misalnya pengusaha misalnya apa gitu ya, orang-orang yang mampu IT atau segala macam, mengapa tidak? Coba sih mereka meminjamkan tower untuk menyebarkan wifi-nya untuk sekolah kan gitu. Jadi anak-anak nggak perlu harus ke samping nggak perlu ke samping kos-kosan orang. Yang ada sarang ularnya. Ularnya itu kan itu bisa dibantu dengan itu gitu loh. Oke. Dan tentunya juga semoga saja memang pengusaha provider ya Bang Aan ya. Ya, gitu. Ini juga yang paling kuncinya pengusaha provider gitu ya. Pengusaha provider itu harus mereka mestinya punya niat lah untuk baik untuk itu ya. Karena mereka juga bakal membutuhkan anak-anak sekolah ini untuk tenaga sumber daya manusia mereka kan gitu. Daripada mereka harus meng-hire mungkin TKA atau ini, lebih baik mereka memang ayolah kita kembangkan bersama pendidikan ini, dikembalikan lagi untuk tenaga kerja perusahaan-perusahaan. Oke, dan semoga ini semua terwujud Bang Aan. Oke, kita jeda lagi, nanti kita akan kembali untuk membahas trending topik yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Pemirsa Metro TV Lampung, sesaat lagi kita akan bahas trending topik yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Tetaplah bersama kami.